Untuk tampilan dari Huawei Band 7 ini masih cakep banget ya guys ya. Huawei Band 7 ini udah pemakaian 1 tahun ya teman-teman. Kita lihat untuk dashboardnya itu udah sampai kayak gini teman-teman. Tuh kan, ada pemakaian 1 tahun. Terus yang aku suka dari Huawei Band 7 ini karena strapnya itu mudah diganti-ganti ya teman-teman. Untuk lepasnya juga mudah ya. Dan kita bisa ganti strapnya itu sesuka hati guys. Ini masih cakep banget ya. Untuk kondisinya kalau kita lihat di sini udah pemakaian 1 tahun nih guys. Tuh kurang lebih kayak gini ya. Untuk kondisinya masih bagus-bagus aja, masih awet-awet aja, dan nggak ada lecet loh guys. Cuman memang untuk kotor sih pasti ada ya, cuman untuk lecet ini nggak ada teman-teman, masih mulus pemakaian 1 tahun. Nah, dulu tuh aku beli di Shopee ya teman-teman. Tuh untuk harganya tuh masih sekitaran 580.000 ya teman-teman. Sekarang udah keluar Huawei Band 8, tapi ya ini udah lama banget sih teman-teman. Jadi ini aku belinya tuh di tanggal pesanan selesai di tanggal 22 bulan 8 sama 2022. Jadi ya udah setahun lebih sih. Dan mari kita bahas yuk untuk kelebihan dan kekurangan dari Huawei Band 7 ini. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi nyari. Jadi di sini aku akan bahas pengalaman pakainya aja, apa saja kekurangan dan kelebihannya. Jadi aku nggak akan bahas fitur lengkapnya apa aja karena di sini aku bakal nyeritain tentang pengalaman aja selama pakai Huawei Band 7 ini selama 1 tahun pemakaian teman-teman, dan apa saja plus minusnya ya. Nanti kita bakal bahas guys. Untuk kelebihan pertama, kenapa saya suka pakai Huawei Band 7 ini karena pilihan strapnya itu banyak teman-teman. Di sini serius aku punya banyak sekali strap ya teman-teman. Ini koleksiku selama 1 tahun. Ada yang hitam, ada yang putih. Ini putih lagi tapi full ya teman-teman. Terus ini ada hitam tapi nggak full. Terus ada yang bawaan. Jadi bawaannya tuh sebenarnya tuh merah guys. Kayak gini ya. Jadi sebenarnya ini kan merah ya untuk listnya. Tapi sebenarnya bagus yang hitam sih teman-teman. Cuman karena di sini aku dulu beli yang merah. Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Kenapa saya sebenarnya suka yang hitam itu karena lebih fleksibel untuk dipasang ke strap yang lain ya teman-teman. Dan kalau punya saya ini kan listnya merah ya, jadi kalau dipasang beberapa warna itu menurutku kurang cocok ya guys ya. Ini punya lagi yang warna oranye, jadi banyak sekali ini udah setahun lebih untuk pilihan strapnya itu kadang saya ganti-ganti guys. Nah tapi yang saya suka tuh di antara hitam sama yang ini aja guys, dan juga yang bawaannya itu merahnya agak gelap seperti ini. Nanti coba pasang ya guys ya. Lalu untuk jika kita pakai yang strap merah itu, kalau kalian mau lihat bawaannya, strapnya tuh kayak gini guys. Jadi memang ini lembut banget sih untuk bawaannya, berbeda dengan kita beli di luar ya atau beli di online. Ini kalau untuk bawaannya memang bener-bener strapnya tuh lembut banget. Jadi kalau untuk cara masangnya pun itu mudah ya guys ya, cuman kayak gini aja. Dan strap bawaannya tuh kalau masang lebih mudah ya daripada kita beli strap yang di luar bawaan. Nah jadi kurang lebih seperti ini kalau untuk strap dari bawaan Huawei Band 7 ya. Ini warna merah. Ya memang keren sih kalau untuk sesama warna merah, tapi ketika kita gabung ke strap warna lain selain merah gitu, menurutku agak aneh ya guys ya, karena ini listnya kan merah ya teman-teman. Jadi ya selera sih sebenarnya. Dan di sini aku suka strap satu lagi teman-teman, yaitu warna black ya. Kalau pakai warna black ini aku beli sekitar berapa ya, 20 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Ini cukup mantep banget ya teman-teman. Sini kalau kita pasang ya, nih kurang lebih seperti ini jadinya. Ini keren cuy. Kalau kita pakai hitam, apalagi ininya tertutup hitam ya, jadi lebih seperti minimalis dan ini cakep banget sih teman-teman. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan strap yang bawaan, itu lebih halus di strap bawaan ini ya, karena memang bawaannya tuh
kualitasnya mantap banget ya, berbeda dengan kita beli di luar bawaan. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi tetap nyaman untuk digunakan ya. Dan kalau kita pakai yang strap seperti ini teman-teman, ini sepengalaman sih agak lebih berat ya, nggak seringan strap bawaannya seperti ini, karena ini benar-benar ringan banget di strap bawaannya dan nggak kaku. Tapi kalau kita beli selain di bawaannya itu biasanya agak beda kualitasnya, agak kaku seperti ini, tapi masih oke untuk digunakan dan masih nyaman ya. Nah, tapi selain hitam, di sini aku juga suka pakai yang ini karena tergantung juga sama aktivitas ya teman-teman. Kalau pas olahraga biasanya aku pakai yang seperti ini, atau aku pakai yang putih seperti ini juga bisa. Kalau pas olahraga sih nyaman pakai yang seperti ini ya. Tapi kalau pas lagi aktivitas, misal kita nggak lagi olahraga atau kita lagi santai ngopi, kita lagi santai makan-makan, itu aku biasanya pakai ini teman-teman, karena lebih formal ya teman-teman. Kalau ini biasanya aku pakai lebih ke olahraga guys. Untuk strapnya ini cakep ya teman-teman untuk tampilannya. Dan tapi selera nih, kalian lebih suka yang ini atau yang seperti ini. Nanti untuk linknya aku juga bakal sertakan di kolom deskripsi atau kolom komentar ya. Yang harga strapnya tentu nggak mahal juga teman-teman, dan terjangkau ya. Jadi aku sukanya pakai Huawei Band 7 itu strapnya tuh mudah untuk diganti-ganti dan dipakai apapun itu keren juga guys ya. Jadi ini adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan pertama yang saya suka selama pakai Huawei Band 7. Oke, kita bahas di kelebihan yang kedua ya teman-teman. Dan selama 1 tahun pemakaian ini lancar-lancar aja sih, belum menemukan kendala yang berarti. Untuk fitur-fiturnya juga masih berjalan dengan baik, tombolnya juga masih bagus-bagus aja. Terus untuk pengecasannya pun ini hanya dibersihkan aja udah normal kembali. Ini kan ada pengecasannya di bagian belakang ya teman-teman. Jadi biasanya tuh cuman kotor, terus kita bersihkan dengan cotton bud udah lancar lagi. Pengecasannya juga cepat, layar sentuhnya pun ini nggak ada kendala sih. Selama 1 tahun pemakaian masih responsif aja teman-teman. Oke, lalu untuk kelebihan kedua adalah watch face-nya itu yang banyak guys. Jadi watch face-nya ini bisa kita rubah-rubah sesuai keinginan kita ya. Dan kita bisa sambungkan ke HP, ke aplikasi Huawei Kesehatan. Di sini bakal banyak banget untuk watch face gratisnya teman-teman ya. Kita hubungkan ke Bluetooth seperti ini. Nanti dia bakal otomatis connect ya teman-teman. Nah, kalau udah connect ke HP itu bakal tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin download wallpaper, tinggal kita klik seperti ini aja, nanti bakal pilihannya banyak ya. Yang saya suka ini, pilihannya banyak banget dan tentunya update ya teman-teman. Ini kalian bisa pilih yang gratis atau yang berbayar, dan pilihan watch face yang gratisnya itu juga banyak banget teman-teman. Jadi kita nggak bakal bosen dengan tampilan yang itu aja guys. Ini banyak sekali ya. Kalau tinggal pasang juga tinggal klik doang gitu, tinggal klik aja terus sudah terpasang dan terganti. Contohnya kita akan memasang watch face saya. Di sini aku udah download ya di sini. Nah, di sini banyak banget untuk watch face yang udah aku download. Cuman memang untuk kapasitasnya nggak bisa banyak download ya teman-teman, karena kalau banyak download nanti memori penuh. Jadi harus ada beberapa yang dihapus dulu, baru kita download lagi di store-nya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kalau kita mau ganti watch face dari sini juga bisa, tapi kalau kita mau dari HP juga bisa. Tinggal kita klik seperti ini, maka otomatis tampilan akan langsung berubah ya teman-teman, secara cepat ya. Seperti ini, kita klik seperti ini, dia langsung berubah ya teman-teman. Untuk kelebihannya tuh layarnya sudah AMOLED, jadi kualitas warna yang dihasilkan itu benar-benar memanjakan mata ya teman-teman. Ini memang kualitas warnanya saya akuin bagus, tapi jika di keadaan luar ruangan menurut saya tuh memang agak kurang terlihat ya. Yang di bawah terik matahari itu menurut saya kurang terlihat teman-teman. Tapi jika keadaan dalam ruangan itu benar-benar untuk warnanya itu keluar ya guys. Untuk warnanya itu keluar, dan untuk brightness-nya itu juga
bisa terang sekali teman-teman. Untuk brightness-nya itu bisa kita setting di bagian ini. Nah, untuk kecerahannya itu bisa sampai maksimal di 5 ya teman-teman. Dan ini cerah ya untuk di keadaan indoor teman-teman ya. Kalau keadaan outdoor menurut saya standar-standar aja sih. Tapi kalau untuk keadaan indoor ini sudah cukup terang banget menurut saya. Dan aku biasanya cuma pakai yang 1 atau 2. Karena selain udah cukup terang menurut saya, itu juga bisa menghemat baterai ya. Lalu untuk kelebihan lain selama saya pakai renang, saya pakai mandi, itu nggak ada kendala karena sudah water resist ya teman-teman. Jadi kalau hujan-hujan itu nggak perlu kita copot, untuk jamnya nggak perlu kita simpan, ini tahan air ya teman-teman. Jadi selama saya pakai renang, saya pakai mandi, saya pakai cuci, ini nggak ada masalah sama sekali. Dan sampai sekarang semua fungsinya masih normal ya, nggak ada kendala sama sekali teman-teman. Jadi kalau lagi musim hujan nggak perlu kita copot ya teman-teman, karena sudah water resistant. Oh ya, dan kalau kita masukkan ke air itu bakal otomatis layarnya tuh mati ya teman-teman, seperti ini. Tapi kalau kita mau hidupkan di dalam air itu bisa guys, jadi bakal seperti ini, dia bakal otomatis mati ketika masuk ke dalam air ya. Jangan khawatir karena memang seperti itu teman-teman. Seperti ini kita masukkan, dia bakal mati otomatis ya. Tapi kita tinggal klik aja, nanti dia bakal hidup lagi di dalam air seperti ini kurang lebihnya. Lalu untuk notif WA itu juga bakal kebaca di sini teman-teman. Kalau kita tes di sini seperti ini, dia nanti bakal muncul ya, langsung keluar ya teman-teman seperti ini. Dan di sini kalau kita mau balas secara cepat itu juga bisa. Untuk balasan cepat ini bisa kita setting di sini ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada WA itu langsung kita bisa balasan cepat di sini. Jika ada WhatsApp nanti untuk tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kita bisa langsung untuk membalas dengan emoji, atau kita bisa quick reply yang kita setting tadi ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara mereplay chat WhatsApp-nya. Yang saya suka ketika memakai Huawei Band 7 ini, untuk pengecasannya tuh cepet ya teman-teman ya. Biasanya sih aku ngecas sekitar 1 jam aja udah penuh ya, kurang lebih selama 1 jam. Dan kurang lebih untuk kabel chargernya tuh pakai yang seperti ini, jadi tinggal kita tempelkan aja di bagian belakang ini teman-teman ya, yang ada di sini ya, ada di belakang ini ya teman-teman. Terus untuk sepengalaman kalian pakainya itu adaptor charger yang bagus ya teman-teman, yang kalau bisa yang fast charging ya, karena aku pernah pakai adaptor yang biasa itu agak lama untuk ngecasnya. Jadi usahakan kalian pakai adaptor yang bagus ya teman-teman, yang kualitasnya bagus, jadi biar ngecasnya itu bisa tambah cepat ya teman-teman. Untuk kelebihan berikutnya itu baterainya yang menurut saya masih awet ya teman-teman ya. Jadi selama 1 tahun pemakaian baterainya itu masih tergolong awet. Tapi relatif juga, kalau AOD-nya kita on kan, itu biasanya aku cuman dapat sekitar ya 4-5 hari, habis itu ngecas lagi teman-teman. Tapi jika kita matikan AOD-nya itu kemungkinan bisa sampai 1 minggu ya teman-teman baru ngecas lagi. Dan untuk pemakaian selama 1 tahun ini baterainya masih awet-awet aja dan nggak boros, jadi ini mantep banget sih teman-teman. Dan baterai menurut saya awet-awet aja dan nggak ada komplain, nggak ada kendala ya selama 1 tahun pemakaian. Tadi udah bahas banyak kelebihan, sekarang kita bakal bahas kekurangannya ketika kalian beli Huawei Band 7 ya. Di sini untuk kekurangan pertama, AOD-nya itu nggak bisa diganti ke banyak pilihan. Jadi untuk AOD-nya itu hanya ada beberapa saja teman-teman, beberapa pilihan aja, kurang lebih seperti ini. Ini udah nggak bisa lagi diganti ya teman-teman untuk AOD-nya. Sebenarnya jika bisa lebih, bisa di custom sendiri itu bakal keren ya teman-teman. Cuman memang untuk AOD-nya di sini hanya disediakan beberapa pilihan aja. Jadi kita nggak bisa ganti custom sendiri atau download sendiri tampilan AOD yang lain.
Tapi saya jarang juga memakai AOD karena ya selain memboros baterai juga mungkin nggak terlalu lihat jam terus ya teman-teman. Karena kan sudah ada rest to wake up ya. Jadi kalau pakai AOD seperti ini mungkin ya memang tampilannya agak lumayan keren sih kalau pakai AOD, cuman memang untuk baterainya akan menjadi lebih boros. Dan juga saya kurang suka juga ya teman-teman, jadi lebih suka tampilan yang kita bisa custom sendiri ya. Jadi aku lebih suka pakai yang custom sendiri seperti ini guys. Lalu untuk kekurangan berikutnya mungkin AOD wallpaper ya teman-teman. Untuk AOD wallpapernya itu cuman bisa sampai 20 menit. Nah kurang lebih seperti ini. Sedangkan nah ini adalah untuk AOD layar utama ya guys. AOD layar utama yang ada di sini ini cuman bisa 20 menit. Jadi menurut saya kurang fleksibel aja. Andai bisa 1 jam atau lebih ini bakal lebih keren ya teman-teman. Wallpaper ini hanya bisa hidup terus selama 20 menit ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengaktifkannya lagi setelah 20 menit selesai biar bisa nyala terus seperti ini teman-teman. Lalu untuk kekurangan berikutnya menurut saya kalau kita ingin membeli wallpaper itu metode pembayarannya menurut saya kurang fleksibel ya teman-teman. Ini hanya bisa pakai kartu kredit teman-teman ya, pakai kartu kredit. Nah jadi misal nggak punya gimana bang, ya nggak bisa guys, jadi harus pakai kartu kredit. Nah pakai seperti ini ya teman-teman. Dan untuk pilihan seperti OVO, Dana, ShopeePay gitu nggak ada ya guys ya. Jadi hanya cuman satu ini untuk metode pembayarannya. Jujur untuk wallpaper yang berbayar ini bagus-bagus dan aku juga ingin beli, cuman karena metode pembayarannya nggak lengkap jadinya ya udah aku pakai yang gratis saja guys. Karena kalau dilihat juga ini nggak terlalu mahal ya untuk membeli wallpapernya, itu sekitar 6.000 ada, 14.000 ada, dan memang keren-keren guys, memang keren-keren. Jadi kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Oke, jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian untuk sharing-sharing ya kelebihan dan kekurangan selama 1 tahun. Dan jika ada pertanyaan, komentar aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Langsung jadi pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. And see you next video. Bye bye.